Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini mengangkat siapa guru seorang Satrio Piningit. Di beberapa channel YouTube sudah banyak yang mengangkat terkait dengan guru sejati seorang Satrio Piningit. Apakah ada gurunya? Guru sejati ya maksudnya. Saya jawab ada. Siapa? Jadi begini saudaraku. Guru yang sejati jawabannya hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya siapa guru SP, adalah jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah segitu doang sebenarnya. Nggak berbelit-belit. Jadi guru sejati seorang SP atau Raja Wali Allah 01 adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana proses itu terjadi dan apakah kita bisa? Jika guru-guru yang umum, maksudnya guru-guru terkait dengan proses yang sifatnya fisik ataupun spirit, itu juga ada. Saya sudah bahas di beberapa video sebelumnya, guru syariat, Syekh Abdul Qadir, guru tafsir ada di daerah Jawa bagian tengah, kemudian guru tauhid Syekh Abdul Wahid, kemudian guru budaya Syekh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian guru ekonomi Wali Hidir, guru tata negara Kanjeng Sultan Hadiwijaya, itu ada. Nah ini guru sejati ini guru. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? Jadi begini. Ini sederhana, tidak berbelit-belit, karena tim Raja Wali mengusahakan, kami mengupayakan agar materi ini disampaikan secara rasional, logis rasional. Kalaupun tidak bisa dijangkau dengan rasional, itu bisa dijangkau dengan logis spiritual, tidak berbelit-belit, karena ini semua ilmu baru, banyak ilmu baru. Banyak, ada ilmu lama, ada ilmu baru maksudnya. Jadi harus serasional mungkin. Bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara menemui guru sejati atau Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, harus ada kesadaran transenden atau kesadaran tentang ketuhanan. Maksudnya begini. Kalau dalam makrifat keraton, saya cari di Google agak susah ini makrifat keraton ini. Ada bahasa atau ada struktur wejangannya itu seperti ini. Urip ingsun zatullah, sifat ingsun jatullah, rasa ingsun jatullah, makrifat ingsun zatullah, makrifat ingsun jatullah. Ningali padang di tanpa wangenan, ngerti tanpa watesan. Ini makrifat keraton. Keraton Jogja kayaknya atau keraton Solo. Kayaknya dua-duanya punya ini. Jadi yang pertama, ketika seorang manusia hidup itu harus memiliki kesadaran bahwa hidup itu dari Allah. Kemudian kita pun akan kembali ke Allah. Jadi urip ingsun zatullah itu maksudnya hidup kita ini merupakan pecahan dari ruhnya Allah. Jadi ketika Allah meniupkan ruh ke dalam kita, kita ini merupakan pecahan dari nur Allah gitu. Itu sudah saya bahas di pecahan 3 cahaya ya itu. Jadi kesadaran transenden, kesadaran ketuhanan lah, bahwasanya kita dari Allah, kita merupakan tajalinya Allah, maka
pasti kita akan kembali ke sana. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka selayaknya ketika kita hidup itu harus seiring sejalan dengan yang Allah kehendaki. Satu itu. Yang kedua, sifat ingsun zatullah. Jadi sifat Allah itu banyak. Nah, salah satu yang paling utama adalah sifat hamid yang Allah berikan. Allah itu memiliki sifat hamid. Sebagai bentuk sifat hamidnya Allah itu adanya nurullah, yang kemudian sifat hamid itu masuk ke dalam diri Muhammad. Sifat hamid itu masuk ke dalam diri Adam, Nuh, Idris, dan kita semua. Maka sifat ingsun zatullah adalah salah satu perspektifnya inilah bahwasanya kebaikan Allah, Rahman Rahim Allah, keterpujian Allah, kebanggaan Allah terhadap makhluknya harus kita kembalikan. Kita harus mengakui bahwasanya ketika Allah bangga terhadap makhluknya, maka kita pun harus bisa mengembalikan itu. Makanya ada yang pujian itu, puji Allah untuk Allah, puji Allah untuk makhluk, puji makhluk untuk Allah, puji makhluk untuk Allah juga. Jadi sifat-sifat yang Allah miliki sebaiknya juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali sifat takabur. Takabur itu khusus untuk Allah. Udah saya bahas di video tentang Asmaul Husna, udah lama itu. Jadi sifat ingsun itu dari sifat Allah, dari zat Allah. Makanya Allah memiliki Rahman Rahim, kita Rahman Rahim juga. Gitu aja sebenarnya. Allah memiliki sifat yang 99 itu banyak lah. Yang terpenting jangan yang al-mutakabir, tidak boleh digunakan. Selanjutnya, rasa ingsun zatullah. Rasa itu merupakan dalam diri manusia, rasa itu merupakan perpaduan dari akal dan nafsu. Jadi rasa itu bisa memancarkan semacam gelombang untuk membangun kepedulian. Allah itu peduli, kenapa kita tidak peduli gitu. Salah satu yang paling sederhana seperti itu. Jadi rasa ini bisa menjangkau, bisa menjadi semacam frekuensi antar makhluk. Rasa bisa menjangkau, bisa menjadi semacam frekuensi antara makhluk dengan Khalik. Karena untuk dalam dunia spiritual, yang pertama, level pertama yang bisa dijangkau adalah rasa. Setelah rasa bisa suara, kemudian rupa. Kesempurnaannya rasa, suara, rupa. Jadi harus satu frekuensi gelombang rasa antara Khalik dan makhluknya. Dan yang ketiga, makrifat Allah itu kita bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan sederhana segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan, segala sesuatu yang sudah Allah kehendaki, segala sesuatu yang sudah Allah berikan tuntunan, segala sesuatu yang sudah Allah berikan tata cara dan sebagainya. Jadi ma'rifatullah itu bisa dicapai dengan cara berzikir, bisa dicapai dengan cara bertafakur. Jadi jalan untuk mencapai salah satu cara untuk bermakrifat adalah bertafakur itu. Jadi makrifat untuk mengetahui zat Allah itu pertama kali adalah dengan mentafakuri atau menelaah atau mengkontemplasi semua hal yang terkait dengan ciptaan Allah. Jadi karena apa? Karena pengetahuan kita itu dari Allah. Pengetahuan kita itu murninya dari Allah. Maka untuk mengetahui itu kita harus melihat dulu apa yang sudah Allah ciptakan gitu. Tidak ada satupun pengetahuan yang datang dari luar Allah. Makanya Allah memberi, seperti halnya ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama gitu loh. Itu kan salah satunya seperti itu. Nah, setelah kesadaran transenden ini ada,
sudah menjadi atau sudah melingkupi atau sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, maka ini bisa dinamakan sebagai manunggal antara makhluk dan gustinya. Manunggal itu bukan manunggal zat ya. Tidak mungkin ada orang yang bisa manunggal dengan Tuhannya, karena beda unsur. Walaupun dari unsur yang sama tetapi sudah dipisah. Tidak mungkin seorang anak bisa masuk kembali ke ibunya. Jadi manunggal itu dalam af'al. Ketika kesadaran ketuhanan ini sudah baik, sudah terlatih, sudah menjadi bagian dari kehidupan, sudah senyawa dengan hidupnya, urip ingsun zatullah, sifat ingsun zatullah, rasa ingsun zatullah, ma'rifat ingsun zatullah, ma'rifat ingsun zatullah, ini kesadaran ini sudah terbangun, maka kemudian kita dapat melihat sesuatu dengan cepat, mengerti sesuatu tanpa batas. Jadi kalau dalam bahasa lainnya, ningali padang di tanpa wangenan, ngerti tanpa watesan. Bagaimana caranya ini bisa terjadi? Jadi begini, seorang SP atau Raja Wali Allah ketika dia hendak berguru kepada Allah, itu salah satu caranya, ini ketika sedang tidur. Ini melatihnya begitu. Ketika kita atau saudaraku akan tidur, sebaiknya yang disampaikan begini: niat saya tidur mengistirahatkan raga, tetapi hati bangun. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya gini, niat ingsun turu, rogoku sing turu, atiku sing tangi, roh sowan ing Gusti. Jadi seorang manusia sejati ketika mencari guru sejati itu berlatih pertamanya saat tidur. Kalau orang awam ketika dia tidur itu ruhnya lari ke langit ke-1, maka ruh orang-orang terlatih raganya istirahat, tetapi hatinya bangun, sadar, kemudian ruhnya menghadap ke Gustinya. Jadi belajarnya seseorang itu langsunglah ke langit. Itulah guru sejati SP. Jadi bukannya ari-ari apa gitu, saya juga bingung, atau wahyu jatmiku atau apa. Guru sejati SP itu Allah, udah gitu saja. Jadi ketika SP sudah manunggal dengan Gustinya melalui uripnya, ingsun datullah, sifatnya ingsun datullah, rasa ingsun datullah, ma'rifat ingsun datullah, maka ketika dia tidur, raganya terbujurlah, tidurlah gampang. Kemudian hatinya tetap tersadar dan ruhnya lari ke langit. Belajar pengetahuan apapun. Ketika pengetahuan itu didapat dari sumber yang sumber-sumbernya, maka melihat apapun bisa dengan cepat. Mengerti apapun tanpa batas. Jadi melihat sesuatu itu, pengen melihat mana, itu tidak ada batasannya gitu. Semua transparan. Maksudnya begitu. Semua yang ingin dilihat itu menjadi transparan dan dipahami tanpa ada batasan. Apa yang ingin dilihat bisa terlihat, apa yang ingin dipahami bisa dipahami. Intinya begitu. Jadi guru seorang Raja Wali Allah adalah Allah sendiri. Metodenya seperti itu. Ini berat. Ini asli berat. Jadi kalau kita ingin mencapai guru sejati, nggak usah aneh-aneh, nggak usah belibet-belibet ya. Ketika tidur, ya Allah, saya ingin tidur, mengistirahatkan raga, tetapi hati tetap terjaga dan ruh ingin menemui Engkau ya Allah. Tetapi selain itu, dalam struktur kehidupan sehari-hari harus ada pengakuan mutlak terhadap Allah dalam af'al. Kita harus siap untuk jadi af'al. Demikian terkait dengan marifat keraton atau guru sejatinya seorang SP, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.